Alkisah, pernah ada masa di mana 5 liga top Eropa dimeriahkan oleh klub-klub legendaris. Mereka bukan sekedar punya nama besar, tapi juga prestasi yang tak kalah mentereng dibandingkan kompetitor. Seperti 5 klub berikut yang pada masanya pernah mejeng di kasta teratas dan menjadi primadona yang dinantikan pertandingannya. Namun, seperti membuktikan kalau roda kehidupan itu berputar, mereka berlima sedang bersakit-sakit di kasta kedua. Atribut kemewahan yang pernah disandang harus dicopot dan berbaur dengan tim-tim semenjana yang bahkan tidak seberuntung mereka. Kini, kesempatan untuk pulang ke habitat asli terbuka setelah bermusim-musim. Lantas, siapa saja 5 klub legendaris yang sedang menempuh jalan terjal kembali ke kasta tertinggi itu? Benarkah salah satu dari mereka adalah klub yang pernah selevel dengan raksasa seperti Real Madrid? Di video kali ini kita sedikit mengulas perbandingan klub tersebut sebelum dan sesudah degradasi, strategi mereka untuk merebut promosi, dan seberapa peluang mereka dibanding para pesaing. Bisa dibilang klub legendaris ini adalah nenek moyangnya liga teratas Jerman. Berdiri pada 4 Mei 1904, Schalke 04 termasuk dalam Founding Fathers atau klub penggagas proyek Bundesliga pada 1962. Dikutip dari Deutsche Welle, The Royal Blues bersama 15 klub Jerman Barat lain memulai kampanye Bundesliga pada musim 1963-64. Dalam perjalanannya, Schalke tergolong tim terkemuka bahkan setelah Jerman Barat dan Timur bersatu pada 1990. Berdomisili di Gelsenkirchen, Schalke punya rivalitas panas dengan tetangga yang berjarak 34 km ke timur, yakni Borussia Dortmund. ESPN menulis sejak perjumpaan perdana pada 1925, laga Revier Derby itu menjadi salah satu yang paling dinanti di Jerman selain Der Klassiker. Tak hanya adu gengsi sebagai penguasa lembah Ruhr, keduanya saling berkompetisi soal prestasi. Kembali ke Schalke, sepanjang 121 tahun, klub dengan warna kebesaran biru tua ini pernah dipersenjatai pemain-pemain top. Di pos kiper pernah ada Jens Lehmann dan Manuel Neuer. Dari bek ada Benedikt Höwedes dan Joel Matip. Ke tengah ada Mesut Ozil dan Ivan Rakitic. Sementara di depan ada Klaas-Jan Huntelaar dan Raul Gonzalez. Namun status mengkilap Schalke sebagai the European Giant from Germany seketika meredup saat terjun dari Bundesliga musim 2022-2023. Mengutip Get Football News Germany, Schalke harus berakhir di posisi 17 dengan 31 poin di bawah asuhan Thomas Reis. Terdegradasi bersama Hertha Berlin, Schalke belum juga kembali hingga musim ini. Sempat babak belur musim lalu, juara 7 kali Bundesliga itu berpeluang promosi musim depan. Hingga Spieltag 17, anak asuh Miron Muslik kini kuasai puncak klasemen dengan 37 poin. Pesaing terdekat Schalke adalah SV Elfsborg dan Darmstadt yang juga memperebutkan 2 jatah promosi langsung. Lalu apa kunci dibalik berkuasanya Schalke hingga berpotensi promosi? Menurut Bundesliga2.com, pressing tinggi dan sepak bola pragmatis ala Muslik memang tidak membuat Schalke menjadi si paling produktif. Jumlah gol mereka baru tembus 22, tapi kekuatan Schalke terletak pada pertahanan yang berlapis, dibantu Loris Karius di bawah Mistar dan 3 bek di depannya. Schalke baru kejebol 10 gol, menjadikan pertahanan mereka paling sedikit kemasukan dari 17 tim lainnya. Super Depor, itulah julukan yang pernah melekat pada Deportivo La Coruna. Gen milenial yang setia pantengin La Liga dari kecil pasti familiar dengan kehebatan dan kejutan dari tim asal Galicia ini di masanya.
Lahir pada 8 Desember 1906, La Coruna termaktub dalam satu bab soal raksasa yang pernah eksis di belantika sepak bola Spanyol. Punya julukan Os Bransozuis, La Coruna mencapai masa keemasannya di medio 90-an hingga 2000-an awal. Sejak debut di Primera Division pada 1941-42, tim ini melengkapi keikutsertaan dengan sekali juara La Liga. Dilansir This Football Times, La Coruna menjadi kampiones di musim 1999-2000 mengalahkan Real Madrid. Lemari trofi mereka juga dihiasi dengan 2 Copa del Rey dan 3 Supercopa de España. Kegemilangan Super Deport tentu tak bisa dilepaskan dari peran vital para pemain. Di era kejayaannya, La Coruna pernah diperkuat oleh sejumlah bintang lapangan macam Bebeto, Roy Mackay, Jalminya, dan Diego Tristan. Jalminya adalah maestro jenius di lapangan yang kemudian menjadi idola Lionel Messi. Sementara Bebeto, Tristan, dan Mackay adalah peraih El Pichichi. Seperti kehabisan keajaiban, La Coruna harus kembali membumi pada akhir musim 2017-18 lalu. Menurut OneFootball, Clarence Seedorf gagal menyelamatkan La Coruna setelah hanya mampu menduduki posisi 18. Sudah jatuh tertimpa tangga. Hanya berselang 2 musim setelah jatuh ke Segunda Division, La Coruna langsung terjerembab ke kasta ketiga pada 2020. Keadaan perlahan membaik saat klub yang bermarkas di Estadio Riazor itu kembali ke kasta kedua musim lalu. Dan sekarang bersama bimbingan Antonio Hidalgo, La Coruna punya kans pulang ke La Liga musim depan. Sampai Jornada 19 mereka menempati ranking 3 dengan kumpulkan 32 poin. Selisih La Coruna dengan pemuncak sementara yakni Racing Santander hanya 5 poin. Masih berada di zona playoff, seberapa besar peluang La Coruna mendapat tempat lebih baik di akhir musim? La Coruna punya kelebihan pada sektor depan yang mengandalkan Juan Diego Molina Martinez dan Yeremay Hernandez. Keduanya menjadi tumpuan untuk mempersempit gap, setidaknya dengan peringkat kedua yaitu Las Palmas yang menjadi jatah terakhir promosi otomatis. Bukan termasuk Il Sette Magnifico, tapi klub asal Sisilia ini juga pernah punya nama harum di sepak bola negeri Cappuccino. Terbentuk pada 1 November 1900, Palermo pada masanya adalah tim papan tengah yang acap kali menyandung langkah para raksasa. Menurut Breaking the Lines, atmosfer Estadio Renzo Barbera yang meletup dengan lautan merah muda terkenang sebagai salah satu yang bergairah di Italia. Palermo memang belum pernah juara di level tertinggi, baik itu Coppa Italia apalagi Serie A. Tapi Il Rosanero dihormati karena berjejalan dengan pemain beken yang kelak jadi rebutan klub besar.